Selamat sore Mitra TA TV, apa kabar Anda? UNS Menyapa kali ini hadir dan saya Shen Herpam akan memandu program ini hingga 1 jam ke depan langsung dari Studio 2 TA TV. Nah, pemirsa TA TV, wilayah Kampung Jayengan di Kota Surakarta, barangkali Anda ya sedikit tahu bahwa wilayah ini ya mirip dengan satu wilayah di Kalimantan yang terkenal dengan permata atau intan berlian, Martapura. Nah, Jayengan ini saat ini ya sedang berproses untuk bisa menjadi Jayengan Kampung Permata. Nah, dalam UNS Menyapa kali ini kita akan membahas bagaimana pengembangan Jayengan Kampung Permata di Kota Surakarta ini bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Insinyur Winnie Astuti MSc PhD, staf pengajar program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga merupakan peneliti Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah di LPPM UNS. Selamat sore, Bu Winnie. Kabar baik? Alhamdulillah. Oke, kabar baik. Dan kami juga menghadirkan Ketua Forum JKP Jayengan Kampung Permata, HM Yusuf Al-Katiri. Pak Yusuf, ya, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik juga. Alhamdulillah baik. Ya, Mitra TA TV, kami akan mengundang Anda pula untuk bisa interaktif di line phone kami 0271857555 dalam UNS Menyapa kali ini. Pengembangan Kampung Permata, Jayengan Kampung Permata atau JKP ini. Yang pertama saya ingin ke Ibu Winnie ya. Ibu Winnie di sini di UNS ya sebagai peneliti, dan UNS ini sebagai pendamping dari proses mewujudkan Jayengan Kampung Permata. Bisa dijelaskan tentang hal ini? UNS Universitas 11 Maret itu sebagai lembaga atau institusi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian. Itu kita juga ingin berkontribusi di dalam penyelesaian masalah bangsa ya, dalam hal ini masalah ekonomi di kawasan juga, sehingga kemudian waktu itu kita melihat Jayengan itu punya potensi besar itu di bidang industri kreatif permata. Tapi waktu itu sudah hampir mungkin hampir tenggelam atau mungkin sudah tidak pamornya sudah tidak begitu besar lagi. Kemudian ada inisiatif waktu itu dari Pak Yusuf dan kawan-kawan itu punya inisiatif untuk bagaimana supaya masyarakat dengan potensi utama permata itu bisa berkembang lagi, menemui kejayaan seperti dahulu lagi. Mereka juga menginginkan menjadi Martapura kedua. Dan kita mulai tahun kemarin kita sudah melakukan serangkaian komunikasi dengan, waktu itu masih Yayasan Darussalam, sebelum jadi cikal bakal dari terbentuknya forum itu Yayasan Darussalam yang ini ya, Yayasan Masjid Darussalam. Kita melakukan serangkaian komunikasi, menggali aspirasi FGD, kemudian juga ini menyusun ide-ide pengembangannya seperti apa. Kemudian sampai tahun ini kita kemudian membentuk struktur organisasi, yaitu forum Kampung Jayengan. Itu awal, saya kira awal gerakan besar dari pembentukan Kampung Jayengan Kampung Permata itu adalah terbentuknya forum JKP Jayengan Kampung Permata, karena itu merupakan lembaga yang menyatukan semua berbagai pihak yang ada di situ menjadi satu visi bersama untuk bagaimana kawasan itu berkembang ke depannya. Kemudian kita juga melakukan komunikasi, kita sosialisasi ke Bapeda mengundang berbagai dinas untuk kemudian bagaimana dinas-dinas itu bisa mensupport pengembangan yang nantinya akan terjadi di Jayengan. Dan kemarin juga puncaknya itu sebenarnya bukan puncak ya, mungkin awalan yang start yang paling besar yang kita lakukan itu launching kampung itu tanggal 18 Oktober 2015 itu juga di launching sendiri, dibuka sendiri oleh Bapak Wali Kota Bapak Budi Soeharto. Kemudian juga ya dihadiri berbagai dinas UKM, dinas perindustrian, pariwisata, ya kemudian LPPM juga. Jadi artinya
sudah ada gerakan support dari berbagai pihak untuk bahwa kampung itu nanti insya Allah akan berkembang dengan disupport oleh berbagai pihak untuk pengembangannya. Saya kira itu mungkin secara garis besarnya. Baik, jadi memang di sini dari UNS itu melihat ada potensi lokal kota Solo yang itu sangat-sangat nantinya itu bisa memberikan kontribusi yang positif dan banyak ya bagi masyarakat dan pemerintah kota Surakarta. Ya, juga sebagai mungkin destinasi wisata baru atau branding baru wisata di Solo yang selama ini orang hanya mengenal Laweyan, Kampung Batiknya, kemudian Kauman. Nah sekarang mungkin ada ikon baru nih, Kampung Permata. Ya, jadi mungkin kalau sudah beli batik tidak beli aksesorisnya atau permatanya mungkin kurang lengkap. Jadi itu kita harapkan pariwisata Dinas Perindustrian itu bisa mengembangkan ke arah menjadi salah satu titik dari jejaring pariwisata di Kota Surakarta. Ekonomi kreatif di sini ya. Jadi nanti kalau ingat permata, berlian, intan, tidak hanya ke Kalimantan saja ya, tapi Kejayangan Kota Surakarta. Betul ya, cukup Kejayangan, tidak usah jauh-jauh seperti itu. Saya akan ke Pak Yusuf ya, karena di sini merupakan Ketua Forum Jayangan Kampung Permata dan pastinya juga sangat tahu persis ini terkait dengan sejarah Jayangan. Ya. Karena barangkali di luar sana sedikit yang tahu, ternyata di Kota Solo ini ada kampung yang luar biasa yang tadi dikatakan mau jadi Martapura kedua atau mungkin bisa jadi lebih menyaingi Martapura barangkali seperti itu. Ini Jayangan itu kampung yang bagaimana karakternya seperti apa, karakteristiknya, keunikannya yang memang bisa itu nanti ditonjolkan jadi unggulannya. Di awalnya itu orang tua kami dari Banjarmasin, dari Martapura itu selalu diundang oleh pihak keraton Solo. Setiap ada kegiatan, event-event tertentu, pihak keraton itu membutuhkan perhiasan. Maka selalu minta bantuan ke orang tua kami di Martapura. Nah, mereka datang entah 10 orang, 15 orang datang untuk melayani permintaan tersebut. Yang namanya perhiasan itu nggak bisa 1 hari 2 hari, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Jadi harus bermukim dulu ya. Itu ternyata setiap tahun begitu. Nah, karena sering eventnya hampir setahun bisa 2 kali, maka orang tua kami itu mencari tempat yang di sekitar keraton itu, yang mungkin yang paling tepat itu di Jayangan situ. Akhirnya karena di situ terjadi interaksi antara warga bertempatan, terjadilah perkawinan. Dan di situ tidak menghilangkan identitas orang-orang Banjar, karena keahlian orang Banjar di sini adalah membuat permata, khususnya dari berlian itu ya. Dan itu keberadaan orang-orang tua kami dari Banjar di Solo itu memang juga sangat amat dibutuhkan sama pihak keraton itu, sehingga kami dikasih fasilitas di tempat situ, sehingga kami bisa bekerja sama dengan pihak keraton. Dan itu ternyata nggak hanya sampai di situ, ternyata berkelanjutan, termasuk saya itu generasi yang kelima. Generasi kelima sudah. Sampai sekarang pun kami itu masih tetap berhubungan. Nah, bahkan tidak dengan keraton saja, tapi dengan RI 1 pun kami berhubungan. Baik, jadi sejarahnya kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi memang juga dari Martapura ya. Iya. Memang kalau dari Martapura. Kalau orang tua kami itu kebanyakan bapaknya dari Banjar, ibunya dari Jawa. Termasuk saya juga. Pak Yusuf ini orang Solo, keturunan Banjar gitu ya. Di Kampung Jayangan, sehingga Kampung Jayangan juga mungkin 11-12 dengan Martapura. Jadi permata berlian industri itu yang dikembangkan di situ. Baik, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan mitra TA TV, kami akan segera kembali, tetap bersama kami dalam UNS Menyapa.